Saya Frans Kongi, jabatan saya sekarang Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Jawa Tengah. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ya pandemi corona ini ya dalam 3 bulan terakhir ini sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial yang kita tidak duga sama sekali ya. Lebih-lebih kami dari dunia usaha sama sekali kami tidak duga bahwa keadaan akan jadi begini macam ya. Ya kalau ahli-ahli mungkin mereka tahu ya, tapi pada waktu itu ya kita hanya melihat di China saja ya, di Tiongkok, di Wuhan pada waktu itu. Nah, sehingga pada waktu bulan Maret, waktu kita diundang oleh Pak Gubernur, kita bicara soal COVID, ya waktu itu keadaan dunia usaha masih normal. Sampai Februari, sampai permulaan Maret, keadaan dunia usaha masih normal ya. Nah, tapi COVID ini ya mulai di Cina mulai lockdown, di Wuhan ya. Tapi kita waktu itu belum juga secara secara tegas pemerintah mengatakan itu ada COVID, tapi kita harus siap-siap sekarang ya. Kita harus siap-siap. Pada waktu itu ya kita laporkan ya, kita ceritakan keadaan dunia usaha, kami masih jalan normal ya. Cuma persoalan bahan baku. Sebuah bahan baku ya, kita hampir sebagian besar kita harus impor dari China ya, dari Tiongkok gitu ya. Dan dari Wuhan. Wuhan itu kan pusat industri besar di situ ya. Itu yang waktu itu kita laporkan bahwa bahan baku yang kita siap sekarang ini kira-kira sampai permulaan Juni lah. Paling banyak. Ya. Tapi waktu itu kita belum tahu bahwa ada lockdown di Amerika, di negara-negara Eropa ya. Masuk bulan April ya kita sudah mulai berat itu ya. Ekspor kita tidak bisa ekspor ke Amerika, di lockdown semua ya. Tidak ada ke Amerika juga begitu. Jadi ini mulai mempengaruhi cash flow kita di Jawa Tengah ini. Industri manufaktur hampir semua itu begitu. Nah, waktu itu kami minta kepada pemerintah, pada Pak Gubernur ya, supaya ya dunia usaha ini harus dibantu, supaya dunia usaha ini masih tetap bisa bertahan. Jangan sampai betul-betul dia itu jatuh ya dan sulit untuk recovery. Nah, itu bahaya ya. Waktu itu kita komitmen ya bahwa tenaga kerja kita akan tetap, kita tidak akan PHK karyawan. Itu kita komitmen ya. Karena karyawan atau buruh ini adalah mitra kita, bukan siapa-siapa, kita sama-sama kerja. Jadi kita mau sama-sama hidup, kita tidak mau sama-sama mati, ya. Nah, kemudian ya kita minta kepada pemerintah bantu kita di dalam relaksasi pajak. Pajak penghasilan badan, pajak pribadi, ya kita minta supaya ini pajak ini kita akan bayar, bukan tidak bayar. Sekarang kan pajak itu harus kita bayar tiap bulan ya, tiap bulan nanti akhir tahun pajak itu baru kita berhitung lagi ya. Jadi kita minta supaya kita bisa tunda sampai 6 bulan ke depan. Waktu itu kira-kira bulan April, Mei ya, kita minta tunda. Kita juga minta tunda pembayaran cicilan utang kami di bank. Karena semua kita ini ya, semua industri kita punya utang di bank gitu ya. Punya utang di bank yang kami harus bayar tiap bulan, cicilan dan bunganya itu ya. Kemudian kita minta juga kepada pemerintah untuk ya masalah tarif listrik ya. Tarif listrik. Kita minta supaya tarif listrik itu yang kita bayar sesuai dengan real kita pakai ya. Nah, kita pakai. Kita minta juga supaya ya kewajiban kami membayar itu dapat kami undur dengan cek mundur, berarti kita akan bayar itu ya selama 6 bulan begitu ya. Nah, tapi memang pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan ya untuk membantu kita di bidang pajak, tapi belum sepenuhnya seperti yang kita harapkan ya. Kemudian kita ini kan juga melihat ada hari raya ya, hari raya kewajiban kita membayar THR ya. Nah, tapi bagi kami pengusaha APindo ya, THR itu kita komitmen. Kita komitmen karena apa? Karena buruh itu mitra kita ya.
Tapi bisa terjadi ada 1-2 anggota kita nggak bisa bayar seperti aturan itu. Jadi 1 minggu sebelumnya atau berapa itu bayar satu kali 1 bulan gaji, ya. Nah, tapi kita ini hikmahnya hubungan industrial Pancasila di Indonesia ini. Jadi kita berunding, buruh dengan pengusaha berunding. Ada yang membayar 50% dulu. Nah, nanti setelah Lebaran bayar lagi 50%. Ada juga lebih rendah lagi, tapi tidak terlalu banyak, Mbak. Rata-rata anggota kita siap bayar itu THR. Jadi sehingga Mbak lihat ya, di sini kan hampir tidak ada gejolak. Ya, saya juga tidak pernah, ya, sebab saya monitor terus ya ke daerah-daerah kondisi ini. Ya. Kita kemudian keadaan makin berat. Dalam negeri juga begitu, PSBB, semua mal-mal tutup, pasar juga tutup. Produksi kita juga tidak bisa jual sama sekali. Tapi syukur alhamdulillah di dalam keadaan begitu, para pengusaha anggota kami ini berinovasi. Ya. Sebab pengusaha itu kerjanya memang berusaha, ya. Bikin pabrik, bikin manufaktur, dia tidak bisa jadi petani, dia tidak bisa jadi ini, pegawai negeri atau apa. Jadi mau tidak mau dia betul-betul berinovasi ya, untuk bertahan hidup. Ya. Mbak tahu, sampai sekarang juga masih, rentetannya ini masih, ya. Produksi kita belum bisa full, belum bisa. Kita sekarang maksimal 50%, ya. Nah, di dalam kondisi-kondisi yang sulit, kita tidak bisa ekspor, pasar luar negeri semua tutup dan lain sebagainya, kita berinovasi, misalnya garmen. Nah, garmen dia bikin alat kesehatan, masker, alat pelindung diri, ya dia bikin ini semua, ya. Jadi ini untuk bertahan hidup, jangan sampai tidak. Nah, begitupun mulai buat alat desinfektan, semua pabrik juga mereka bikin untuk bertahan hidup. Jangan sampai ya buruh ini ya terlalu beratlah begitu ya. Nah, Mbak, kalau kita lihat perkembangan selanjutnya ya sampai saat ini ya, daya beli masyarakat rendah, hampir tidak ada karena penghasilan kurang. Jadi kita sangat mengharapkan kepada pemerintah waktu itu juga sebelum mau masuk normal baru, kita mengharapkan pemerintah betul-betul membantu masyarakat ini. Nah, pemerintah juga keluarkan kebijakan tuh, ada bantuan sosial ini, bantuan ini supaya daya beli masyarakat ada, produk kita bisa dibeli juga ya. Nah, ini penting. Sekarang kita sudah mau masuk new normal ya. Masuk new normal. Tapi kita lihat kalau daya beli masyarakat rendah, kita juga susah manufaktur ini. Karena itu kita harapkan supaya ya betul-betul ini mulai jalan. Ekonomi mulai jalan seperti keadaan normal dengan satu perilaku dan tingkah laku yang baru. Ya. Tingkah laku masing-masing kita harus jaga kesehatan ini. Sebab kalau lebih terlalu lama sampai tutup, ya kita habis semua. Berat kita ini. Ya. Nah, jadi kita menyambut gembira, ya. Kita menyambut gembira. Harapan kita begini, pemerintah cepat untuk bisa mengatasi COVID, ya. Kita semua masyarakat, harapan kepada semua masyarakat supaya ya masih betul-betul mengikuti protokol pemerintah. Sebagaimana sudah kami laksanakan, ya protokol pemerintah itu sejak mula pertama, ya. Jadi mula pertama pemerintah protokol kesehatan kami di pabrik-pabrik kami, di manufaktur kami seluruh Jawa Tengah, kita laksanakan ya. Bahwa orang masuk itu dites seperti tadi di depan ini ya gitu. Tes, kemudian desinfektan, cuci tangan, dia jarak, pakai masker, physical distancing ya kita juga jaga. Tapi semua ini ya Mbak jangan lupa biaya, jadi itu menambah beban bagi dunia usaha. Apalagi kita memasuki new normal, luar biasa ya. Luar biasa kita akan keluarkan biaya. Kenapa? Kita memang harus melatih orang khusus juga untuk ini, untuk disiplin ya, melaksanakan protokol normal. Misalnya retail itu ya, misalnya begitu. Mereka harus jaga kebersihan, mereka juga harus siapkan alat-alat
alat-alat untuk desinfektan dan lain sebagainya. Ini kan perlu biaya, ya. Nah, harapan kita ke depan masih kita harapkan supaya ya pemerintah ini masih bisa bantu kita lah, tambah modal kerja atau apa begitu, ya. Nah, kira-kira begitu, ya. Ya, demikian para saudara sekalian, apa yang dapat saya kemukakan, harapannya mohon doa restu supaya industri kita ini terus dapat hidup, dapat berjalan, supaya lapangan kerja ini dapat kita pertahankan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.